Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syiah Anadut Talibin. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 77 tentang sunnah-sunnah wudhu, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi amin ya rabbal alamin. Fasiwakun ardan fil asnani zahiran wa batinah. Maka sunnah wudhu selanjutnya maka disunnahkan akan bersiwak nisbah lebar fil asnani pada semua gigi, hal keadaan gigi yang zahir dan yang batin, watulan dan nisbah panjang, fil lisani pada lidah, lil khabaris sahih karena ada hadis yang sahih, laula an asyukka ala ummati, jikalau tidaklah bermula memberatkan aku kepada umatku itu yang mewujud, la amartuhum bisiwaki, sungguh aku akan memerintahkan mereka bisiwaki untuk bersiwak inda kulli wudu'in, di ketika setiap kali wudhu. Ay amra ijabin, artinya perintah wajib. Ini sunnah wudhu yang ke selanjutnya. Nggak ada nomornya, ini nggak ditulis nomornya kebanyakan. Nah, tertib berarti kelihatannya. Habis basuh tangan, baru siwak. Siwak juga dianjurkan lebar. Ini lebar kalau nggak salah berarti kiri kanan ya, bukan atas bawah. Kalau atas bawah katanya makruh siwak. Jadi ditarik berarti ke samping ya. Nah, ini menyalahi dengan aturan yang diajarkan sekarang, Ustaz ya. Kalau sikat gigi sekarang kan atas bawah. Atas bawah. Ini lebar di gigi, zahir dan batin. Nah, coba kita lihat dulu, menyalahi enggak. Nah, tafadhal Ustaz, siapa yang mau ngambil bagian pertama, fasiwakun? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fasiwakun ma'tufun aidan ala tasmiyati ay wa sunna siwakin wa huwa lughatan ad-dalku ya. Ya. Wa syar'an isti'malu audan aw nahwahu asna'i bil asna'i wa ma hawlaha wal aslu fihi qawluhu alaihi salamu laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki 'inda kulli wudu'in wa fi riwayatin la furidat alaihi musiwaku ma'a kulli wudu'in wa ta'tariyatu ya Wa ta'tarihi. kamu arba'atun al-wujubu bima idza tawaqqafa alaihi zawalun najasati aw rihun karih aw rihu karih fi nahwi jam'i aw fi nahwi jum'ati fi nahwi jam'ati wal hafiz istu'la siwakun ghayru bi ghairi walam ya'lam ridahu wal karahatu lis-shaimi ba'da zawali wa fiha idza istu'lahu tawlan fi ghairi lisani wan nadbu fi kulli halin wala ta'tarihi wala ta'tari al-ijah ولا تعتريه الإباحة لأن القاعدة أن ما كان أصله الندب لا تأتي الإباحة فيه. Oke, Ustaz. Itu ya, Ustaz. Nah, ini beda lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiwakun ma'tufun aydan ala tasmiyah. Nah, maka bermula ucapannya syarih fasiwakun itu diatafkan pula kepada tasmiyah. Jadi maknanya wa sunnah siwakun, dan disunnahkan akan bersiwak. Bahwa lugatan adalku, dianya siwak pada bahasa itu adalku, menggosok ya.
Ada juga yang menyatakan siwak pada bahasa juga artinya alat ya, alat untuk bersiwak. Jadi penggunaannya ada dua, siwak. Kalau masdar berarti kita anggap artinya dalku. Nah, kadang juga artinya ini justru nama alat, isim alat, siwak. Sikat gigi, alat untuk bersugi. Wa syar'an isti'malu audin au nahwih. Dan dianya siwak pada syara itu menggunakan kayu un ya atau seumpamanya un seperti usnan. Usnan ini semacam apa namanya? Dahan pohon juga, sejenis pohon. Bisa juga dipakai untuk siwak. Ka usnanen ada juga yang membaca isnan tobitnya. Ka usnanen menggunakan un atau seumpamanya un seperti usnan di mana digunakan fil asnan pada gigi-gigi wa mahaulaha dan ma di sekitarnya gigi. Wal aslu fihi qauluhu alaihi salam, dan bermula dalil padanya siwak itu sabdanya Nabi alaihi salam. Nabi bersabda, laula an asyukka, jikalau tidaklah bahwa aku musyikkahkan ya, aku khawatir memberatkan kepada umatku, la amartuhum, jadi aku perintahkan akan mereka untuk bersiwak inda kulli wudu'in. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, la faradtu alaihimus siwak. Sungguh aku fardukan, aku wajibkan kepada mereka akan bersiwak ma'a kulli wudu'in, bersama setiap kali wudu. Jadi kalau bukan takut memberatkan, maksudnya kalau diwajibkan kan memberatkan ya. Jadi walaupun tidak menafikan sunnah juga perintah juga, cuma perintah nggak wajib. Kata atarihi ahkamu arba'atin, dan meliputi akannya siwak oleh hukum yang 4 atau oleh 4 hukum. Yang mana 4, al-wujubu, wajib, fima idza tawaqqafa alaihi zawalun najasah, pada ma bila terhenti di atasnya ma oleh hilang najis. Aurihun karihun, atau pada ma bila terhenti di atasnya ma oleh zawalu rihin karihin, oleh hilangnya bau yang bau busuk fi nahwi jumatin, pada seumpama salat Jumat. Wal hirma, wal hirmatu, dan haram fima idza sta'mala siwaka ghairi, pada ma bila menggunakan ia akan siwak selainnya, begairis idnihi, dengan tanpa izinnya yang punya siwak. Walam ya'lam ridahu, dan tidak yakin ia akan ridhanya si ghair, si yang punya siwak. Wal karahatu lis-shaimi ba'da zawal, dan hukum selanjutnya makruh bagi orang yang puasa sesudah zawal, tergelincir matahari. Dan makruh lagi fima idza sta'malahu tulan fi ghairi lisan, dan pada ma bila menggunakan ia akannya siwak nisbah panjang pada bukan lidah. Kalau lidah boleh tulan wa ardan, tapi kalau di gigi anjurannya ardan doang, lebar, kiri kanan, bukan atas bawah. Nah. Wan nadbu fi kulli halin, dan hukum siwak selanjutnya sunnah dalam setiap keadaan. Wala ta'tarihil ibahatu, dan tidak meliputi akannya siwak oleh ibahah. Hukum ibahah kenapa? Li'anal qaidata anna makana aslun nadbu la ta'ti al-ibahatu fi. Karena bahwa kaidah itu bahwa sungguh ma yang adalah asalnya ma itu sunnah, niscaya tidak datanglah oleh ibahah padanya. Itu Ustaz. Ya. Tengko, Hadir Ustaz. kemarin yang itu belum ketemu juga ya, yang sunnah ta'awudz itu sebelum basmalah itu ya, belum tasmiyah. Belum, kemarin dalilnya baru istihsan doang Ustaz. Tapi memang kalau dari dari nasnya itu semuanya itu jelasannya qoblah itu qoblah tasmiyah, bukan qoblal wudu ya. Qabla tasmiyah. Iya, kalau dari ibarahnya memang qoblah tasmiyah. Setiap kita tuh menjelasin, intinya ngejelasin sunnah tasmiyah sebelum Wudu. wudu. Nah, setelah itu baru ada susulan. Nah, wasunnah qoblah ta'awudzu, semua gitu. Iya. Jadi enggak secara spesifik bahwa ta'awudz itu sebelum wudu. Pasti ntar penjelasannya setelah apa? Setelah menjelaskan tasmiyah baru wasunnah qoblah ta'awudzu gitu. Itu semua gitu. Mungkin itulah maksud dari ibarat kemarin, karena laisal maksud bizat Ustaz ya. Nah itu bukan tujuan utama. Kemarin kan ada ibaratnya. Jadi ta'awud itu laisa bizat katanya. Tahu kemarin ini. Innama yuj'alu ta'awud awala sunan li'annahu laisa maqsudan bizat. Yang maksudnya utama dari basmalah. Nah.
Itu Ustaz. Ya bagus juga sih, yang kadang ada yang ketat banget kan, nggak boleh ditambah-tambah, orang nggak ada dalilnya, nggak boleh ditambah-tambah. Bagus juga seperti itu Ustaz. Susah juga untuk menolaknya. Iya. Nah, kita lanjut dulu, ini ada faedah siwak nih. Nah, siapa yang mau lanjut? Ini kayaknya walahu udah bukan walau ya. Walahu fawaidu ya. Walahu. Ya, walahu. Banyak cacatnya PDF. Lanjut Ustaz. Ustaz Nasruddin boleh? Coba saya tengku dulu ya. Tafadhol Ustaz. Oke, semangat. Wede. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu fawaidu katsiratun. Awsalaha ba'duhum ila naifin wa sab'ina. Minha annahu yuthhirul fama. Wa yardar rabbu. Wa yabidul asnana. Wa yatibun nakhada. Wa yuswi dhahra. Wa yashuddul lithata. Wa yubti'u syaiba. Wa yusfil khilqata. Wa yuzkil fitnata. Wa yudha'iful ajra. Wa yushilun naz'a. Wa yazkuru syahadata indal mauti. Wa idamatuhu turisu si'ata wal ghina. Wa taysirur rizqi. Wa tutayyibul fama. Wa tutinus sada'a. Wa tuzhibu jami'a ma fir ra'si minal adha wal balgami. Wa tuqwil asnana. Wa tajlul basara. Wa tazidu fil hasanati. Wa tafruhul wa tufrihul malaikata. Wa tusafihuhu linuri wajihi. Wa tasyi'ihi idza kharaja lis-salati. Wa yu'til kitaba bil yamini. Wa tazhabul jazama. Wa tunmil mala wal aulada. Wa tu'anisul insana fi kuburihi. Wa ya'tihi malakul mauti alaihi salamu inda qabdi ruhihi fi suratin hasanatin. Oke Ustaz. Itu dulu Ustaz. Masya Allah, banyak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu fawaidu kasiratun. Baginya siwak itu ada faedah yang banyak. Qausalaha menyampaikan akannya faedah ba'duhum oleh sebahagian mereka ulama ila naifin wa sab'in, hingga lebih kepada 70 lebih. 70 lebih faedah. Minha, sebahagian darinya faedah itu annahu yutahhirul fama, bahwa sungguhnya siwak itu bisa menyucikan, membersihkan ia akan mulut. Wa yurdir rabba, membuat ridha ia akan Tuhan. Wa yubayyidul asnan, memutihkan ia akan gigi, masuk semua. Wa yutayyibun nakhah. Apa arti nakhah? Langit-langit ya? Apa nafas? Mewangikan ia akan nakhah. Apa arti nakhah? Lupa saya Ustaz. Nakhah. Aroma tengku nakan. Aroma ya? Ya, raihatul fami ya. Ya. Wa yutayyibu, kita baca apa ya? Atau apa yatibu? Ini kita bingung. Wa yatibun nakhah. Kalau memang muta'addi yatibu berarti. Mewangikan ia akan nafas ya, atau aroma, bau mulut. Wa yusawid duhra, meluruskan ia akan punggung Ustaz ya. Tulang punggung enggak bengkok kalau orang rajin bersiwak kan. Masya Allah. Enggak cepat membungkuk.
Wa yashuddul lisata, menguatkan ia akan gusi. Qauluhu wa yashuddul lisata ayyaqwiha, menguatkan ia akannya gusi ya. Wa hiya bitakhfifil musallasah. Lisah kita baca, bukan lisah, dengan ringan musallasah. Wa yashuddul lisata. Asluha allasa atau lisa. Asluha asalnya lisah itu lisa. Ubdilatil ha'u minal ya, diganti akan ha dari ya, ya-nya dibuang diganti dengan ha. Jadi lisah. Wa jam'uha lisasun atau lusa. Walamuha musalasah, bermula lamnya itu musalasah, bisa lusah, lasah, lisah. Wahia mahaulal asnan, dianya lisah itu ma yang di sekitar gigi. Artinya Allahumul ladzi tanbutu fil asnan, daging yang tumbuh dalamnya daging oleh gigi. Ini faedah kita baca. Amma lahmul ladzi, adapun daging alladzi yatakhallaluha, yang menyelangi ianya gigi akannya daging. Ya. Apa namanya? Daging di selah-selah gigi ya. Bi ayyakuna bainaha, dengan bahwa ada ianya daging di antaranya gigi. Bahwa amrun namanya ya, dengan fatahin muhmalah dan ra, amarun. Maka dianya daging tadi itu namanya amar, dengan fatahin muhmalah dan dengan ra dan dengan sukun mim. Amrun. Amrun. Nah. Wa jam'ahu umur, dengan dhamain umur. Ammal ghamru, tadi apa ini? Dengan fatahin. Udah, amrun. Ammal ghamaru bi fathil ain mujamah. Ammal ghamru pakai ghin tadi ain. Ammal ghamru dengan fatahin. Ghamaru, adapun ghamaru dengan fatahin mujamah, fal maul kasir, ghamar, air yang banyak. Wabil kasri ar-rajulul hakut. Ghimrun ya. Lelaki yang dengki. Wabil dhammah, dengan dhammah ghumrun, ar-rajulul jahul, laki-laki yang bodoh. Intaha syarqawi. Faedah tambahan. Wa yubti'u syiba. Syaib. Wa yubti'u syaiba, melambatkan ia akan uban. Nah, ini. Melambatkan uban. Tapi biasanya kita umur 40 tahun udah mulai keluar ubannya Ustaz. 40. Wa yusfil khilqah, membersihkan ya. Khilqah, apa kita artikan khilqah yang bagus Ustaz? Kerongkongan betul. Khilqah, kerongkongan. Iya. Membersihkan ia akan kerongkongan. Gimana? Tabiat berarti. Tabiat. Oh, bukan hak ya. Coba. Fitrah ya, khilqah itu fitrah. Gimana sih maksud fitrah itu? Badannya apa gimana? Badannya. Yusfi, bersih ya. Ya, khilqah memang artinya Ustaz kan hay'ah, syaklun, bentuk, biniyah, bangunan kan. Pandangannya ya. Qabihul mandar. Kalau damimul khilqah itu qabihul mandar, apa nama, kelihatannya jelek. Berarti ini membersihkan akan pandangan ya. Kelihatannya enak lah gitu ya. Bingung Ustaz nih. Nah, tubuhnya membersihkan akan khilqah itu berarti badannya. Wa yuzakkil fatanah ya. Apa namanya? Membersihkan kecerdasan ya. Fatanah kan cerdas ya. Ya, mencerdaskan ya, bangsa. Wa yudha'iful ajra, menggandakan ia akan pahala. Satu salat dengan siwak berkali lipat dibanding salat dengan enggak ada siwak. Wa yusahilun naz'a, memudahkan ia akan naz'a. Ketika keluar ruh terakhir, jadi mudah. Nabi juga ketika meninggal kan minta disiwak. Wa yuzakkiru syahadata indal maut, mengingatkan ia akan syahadah ketika mau meninggal. Wa idamatuhu turisus sa'ata wal ghina, dan bermula mengekalkan, mendawamkannya siwak itu mewariskan ia akan kelapangan dan kaya. Ini masuk akal Ustaz. Jadi jarang sakit gigi. Soalnya biaya ngobatin gigi kan mahal Ustaz ya. Cabut gigi aja 300.000 satu. Jadi kalau menjaga kesehatan gigi menyebabkan jadi lapang dan kaya kan. Yassara yuyassiru wa tuyassiru rizqa, dan memudahkan ia akan rezeki. Allahumma yassir ya. Wa tuyassiru rizqa, memudahkan. Tapi kenapa pakai ta Ustaz? Oh idamah, kembali ke idamah. Bermula mengekalkannya siwak itu mewariskan ia akan kelapangan dan kaya. Wa tuyassiru, dan memudahkan ianya idamah tadi, mendawamkan siwak akan rezeki.
wa tutayyibul fam. Ya, dan mewangikan ia akan mulut, wa tiskinus sudah, menenangkan ia akan sudah, sakit kepala, meringankan ya paling kurang, menenangkan ia akan sudah. Wa tuzhibu jami'a ma fir ra'si, menghilangkan ianya tadi, ianya dawam siwak, akan semua ma yang ada dalam kepala minal aza wal balgham, dari kotoran dan dahak-dahak, lendir-lendir. Waktu kuil asnan atau waktu kawil asnan, menguatkan ia akan gigi. Watajilul basara, menerangkan ia akan mata. Tajilu. Apa tujallu? Nggak boleh tujallu. Tajilu. Watajilul basara, menerangkan ia akan atau menajamkan akan pandangan. Watazidu fil hasanat, menambah ia dalam kebaikan. Waktu farrihul malaikah, yang penting membuat senang ia akan malaikat. Waktu safihuhu, dan menyalami ianya malaikat akannya linuri wajihi, karena sinar wajahnya. Waktu syayyi'uhu, dan mengantarkan ianya malaikat akannya si orang yang bersiwak, idza kharaja li shalah, bila keluar ia untuk salat. Nah, kita diantar malaikat. Enggak kelihatan. Wa yu'tal kitabu wa yu'tal kitaba bil yamin, akan diberikan akan dia akan kitab dengan tangan kanan. Wa tuzhibul juzam, menghilangkan ia akan juzam, kusta. Wa tanmil mala, menambahkan ia akan harta, wal aulad, dan anak-anak. Wa tu'anisul insana fi qabrih, dan apa namanya? Menemani ia, menjinakkan ya. Saya bingung ngerti ini. Menjinakkan ia akan manusia dalam kuburnya. Maksudnya enggak kesepian ya. Enggak kesepian dalam kubur. Memuanasahkan ianya idamah siwak akan insan dalam kuburnya. Bikin betah gitu Tengku. Bikin betah. Jadi nggak pengen balik lagi gitu dia. Wa ya'tihil malakul maut. Nah, ini beliau nggak menyebutkan nama Idzrail kan, karena hadis yang menyatakan nama malaikat maut itu Idzrail hadis maudhu katanya. Wa ya'tihi malakul mauti alaihi salam, dan datang kepadanya oleh malakul maut alaihi salam inda qabdi ruhi, ketika mengambil ruhnya fi suratin hasanah, dalam bentuk yang bagus. Titik Ustaz. Masya Allah, ini panjang benar nih. Kalian berarti kalian berarti nah, itu sedikit tentang kalau tusafihahu itu apa? Tusafihuhu tadi apa? musafahah. Ya kalau musafah di sini artinya gimana? Berjabat tangan nih, emang kita nggak kelihatan. Menyalami ianya malaikat akannya. Disalam malaikat, Ustaz. Nggak tahu itu apa salam hakiki apa gimana. Iya. Nah ini enaknya ini selanjutnya watasi apa bacanya? Biasanya tasya'u ini tinggal kita lihat muta'adi apa lazim ya. Artinya mengantarkan memang. Kayaknya Mengiringi. udah muta'ad ya Tengku. Tasya'u berarti ya. Iya, kayaknya mengiring kan artinya, mengiring. Iya, iya. Coba saya lihat. Yes, ya. Ini kita kekurangan memang Ustaz. Itu sangat tergantung kepada kamus itu yang 3 huruf itu. Aduh, isya'ah. Kalau isya'ah itu menyebarkan berita biasanya. Asya'al khobara. Pakai fi'il syai'a, mudhoaf. Syai'a syai'a. Syai'a coba. Syai'a. Syai'a. Syai'a artinya sya'a fulanan wadda'ahu, mengucapkan selamat tinggal. Au rafaqahu takriman lahu, menemaninya, memuliakannya. Syai'a jadad syai'a janazata fulanin. Muta'adi kan? Syai'a pakai tasydid artinya sara khalfahu, berjalan di belakang jenazah. Artinya syai'a jenazah, mengantarkan jenazah. Kayaknya pakai tasydid Ustaz. Oh, mudhoaf berarti ya? Iya. Enggak, ini berarti di Ada topiknya Ustaz? Selasi majid berarti ya? Selasi mazid. Berarti tusayyi'a gitu. Iya. Tusayyi'u. Tusyayyi'u. Mana tadi? Nah, wa tusyayyi'uhu idza kharaja lis-shalah. Iya. Mengantarkan ya. Tiap hari diantarkan malaikat, kita nggak tahu Ustaz. Tapi jangan malaikat maut yang antar.
Tentu tanya tentu Ya, Ustaz. izin tanya yang tadi apa nah yang tulan itu Punggung. yang makruh wafima idas tamalahu tulan fi lisan. Ya. Nah itu dipukul rata dalam artian semua alat yang dipakai bersiwak atau alat khusus tentu. Kan kalau kita gosok gigi mah beda sama serat kayu itu tentu. Jadi lebih enaknya itu dari atas ke bawah bukan ke samping gitu. Makanya dari awal saya udah curiga ini beda dengan praktek kita sehari-hari kan. Nah itu kan makruh tuh. Ya, di ajaran gosok gigi sekarang atas bawah, ini samping. Alasannya kalau kita lihat untuk menjaga supaya giginya, daging gigi ya, lisahnya nggak rusak kan. Makanya makruh kalau atas bawah. Jadi kita lihat kalau sikat gigi sekarang yang lembut, berarti nggak mungkin merusak email gigi katanya kan. Jadi kalau pakai kaidah al-hukmu taduru ma'a illatihi Ustaz kan. Nah Wujudan itu. wa adaman hilang makruhnya mungkin. Ya. Kalau kita lihat. Berarti itu mah bisa lebih ke khusus ya. Berarti ini Enggak digeneralisasi. Tengko kan selain siwak itu ada istilah takhlil itu Tengko. Nah kalau sikat gigi kan dia cenderungnya bukan ke arah ya artinya mah gini kalau sikat gigi itu bisa jadi itu kan kias gitu kan. Ya. Iya kias artinya kalau itu kan kalau sikat gigi kan ada anjuran tahlil kalau sebenarnya dia itu tahlil menyela-nyela gitu ya Tengko. Ya, pakai benang gitu atau pakai apa Iya. gitu ya. Iya kan kalau sikat gigi kan makanya di desain itu kan selain membersihkan gigi itu dia di sela-sela itu maksudnya supaya kotoran dari gigi itu keluar terus gigi itu nggak goyang kiri kanan gitu. Lebih lengkap berarti Ustaz ya, sikat gigi Iya. itu udah ada Ya, tahlilnya. sebenarnya bisa juga Tengku artinya kan gini kalau mau kita dapat sunah siwak pun kita pertama ikutin aja sunah siwaknya kayak angkat 8 kan muter dulu nah setelahnya baru kita tahlil kan bisa juga sih. Jadi kalau misalnya kita ikutin desain apa tuh anjuran siwak itu harus ke samping terus muter kayak angka 8 gitu kan bisa juga pertama kita gitu aja. Iya. Nah, terus selanjutnya kita tahlil gitu kita sela-sela sesuai anjuran kesehatan gitu. Enggak, maksudnya begini Ustaz, ini biar mudah sekali jalan gitu kan. Kan agama itu yuridu bikumul yusra. Kelihatannya sikat gigi sekarang juga masuk dalam sunnah sama kan. Bahasa Nabi umum, cuma siwak dulu karena memang yang ada dulu ya siwak. Kalau fokus ke gagang siwak itu kayaknya susah juga antar kan. Kalau ke atas ke bawah gimana kan wajar juga kalau kayu sulit. Coba Ustaz nanti coba kita lihat di ilat hukumnya ya, nanti di Ardan. Nah ini. Langsung ini. Ardan di sini mungkin ada. Belum ya. Siap. Lanjut siapa Ustaz? Coba Tengku. Tafadhal Ustaz. Qawluhu ardan ay fi ardil asnani. Walau qala wa ardan lakana awla. إذ هو سنة مستقلة لخبري إذا استكتم فاستاكوا أرضا ويجزئ قولا لكنه يكره وكيفية الاستياك المسنون أن يبدأ بجانب فمه الأيمن ويستوعبه باستعمال السواك في الأسنان العليا ظهرا وبطنا إلى الوسط ثم السفلى كذلك ثم الأيسر كذلك ثم يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا ويسن أن يكون ذلك باليد اليمنى وأن يجعل الحنصار من أسفله والبنصر والوسطى والسبابة فوقه والإبهام أسفل رأسه ثم يضعه بعد أن يستاك خلف أذنه اليسرى. Jauh ini. Ya, Ustaz lanjut. أن يستاك خلف أذنه اليسرى لخبر فيه واقتداء بالصحابة واستحب بعضهم أن يقول في أوله اللهم بيد به أسناني وشد به لثتي وثبت به لهاتي
Barik li fihi ya arhamar rahimin. Wa yukrahu an yazida tul as-siwaki ala shibrin lima qila inna asyaitana yarkabu ala zaid. Gitu ya, Qaluhu Ustaz. Jadi ini saya agak kayak aneh sekarang kalau praktek begini Ustaz ya. Kemana-mana kita bawa siwak di kuping kan ada aneh Ustaz. Menggantung siwak di kuping kiri itu maksud saya Ustaz. iya. Mayat dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ardan ya. Disunnahkan bersiwak nisbah lebar tadi ya. Ai fi ardil asnan, pada lebaran gigi. Walau qala wa ardan, jikalau berkata ianya syarih wa ardan, lakana aula, sungguh ada ianya ucapan syarih itu lebih utama. Kenapa? Idhu huwa sunnatun mustaqillah, karena dianya ardan itu sunnah tersendiri ya. Sunnah sikat gigi, kemudian sunnah secara lebar gitu ya. Jadi sunnah terpisah. Kalaupun enggak ardan berarti tetap ada pahalanya. Karena ada kabar ya. Cuma di sini enggak ada perawinya. Idza staktum, bila kalian bersugi, fastaku, maka bersugilah kalian nisbah lebar. Wa yajzi utulan, dan memadai ianya bersugi nisbah panjang, lakinnahu yukrahu, tetapinya bersugi tulan itu dimakruhkan ya. Ya. Wa kaifiyatul istiyak, dan bermula cara bersiwak yang disunnahkan al-masnuni itu ayabda'a, memulai ia bijanibi famihi, dengan sisi mulutnya yang aiman, yang kanan. Fayastawibuhu, maka melengkapi ia akannya mulut yang kanan ya. Dari dari kanan banget kita habiskan semuanya. Bisti'mali siwaki, dengan menggunakan siwak pada gigi-gigi yang atas, fil asnanil ulia, dhaharan wa batnan, nisbah zahir dan batin, hingga sampai ke tengah. Dari kanan berarti sampai ke tengah. Kemudian dari kiri sampai ke tengah. Summa sufla kadzalik. Oh, sufla dulu. Tadi gigi atas dulu mulai. Dari atas paling belakang berarti gigi geraham kita tarik ke tengah, kemudian sufla. Kemudian memulai ia dengan pinggir mulutnya yang kanan tadi. Mana tadi? Memulai ia dengan pinggir mulutnya yang kanan, maka melengkapi ia akannya mulut kanan dengan menggunakan siwak pada gigi atas dulu, zahir dan batin, hingga pertengahan, kemudian sufla pada gigi yang bawah. Kanan juga masih seperti demikian, gigi bawah kanan. Kemudian al-aisara, al-aisari. Kemudian pada gigi yang kiri, kadzalik, atas dulu. Kemudian gigi kiri bawah sampai ke tengah. Summa yamurruhu ala sakfi halqi. Kemudian melalukan ia akannya siwak di atas atap. Gimana cara mengartikan? Langit-langit. Langit. Nah, melalukan ia akannya siwak di atas langit-langit kerongkongannya ya. Imraran latifan, akan melalukan yang lembut. Berarti yumirru Ustaz ya. Imraran soalnya. Yumirruhu, melalukan ia akannya siwak di atas langit-langit kerongkongannya, imraran latifan. Wa yusannu ayakuna dzalika bil yadil yumna, disunnahkan bahwa adalah demikian semua itu dengan tangan kanan. Wa ayyaj'alal khinsira, dan menjadikan ia akan kelingking min asfalihi, dari di bawahnya siwak. Ini kita nggak paham nih cara mempraktekkannya. Pegang dengan tangan kanan, kelingking berarti di bawah. Oh, di bawah ini berarti. Apa Ustaz? Ada siwak berarti di bawah ini kayaknya ya. Kelingking, kita tutup. Sebagai penahan, biar nggak lari ke bawah. Menjadikan ia akan kelingkingnya min asfalhi, dari bawahnya siwak. Siwak kita tegakkan berarti di bawah. Ya. Wal binsira, dan menjadikan ia akan binsir jari manis ya. Wal wusta, dan jari tengah, wasababata, dan telunjuk, fauqahu, di atasnya. Nah, mungkin di atas siwak, ujung siwak udah dimasukkan ke mulut ya. Berarti kita ulang lagi Ustaz. Menjadikan ia akan kelingking di bawahnya siwak, dan akan jari manis dan jari tengah dan jari telunjuk di atasnya siwak, dan akan ibham di bawah kepalanya siwak. Ibham di bawah kepala siwak. Begini guru. Iya, kelihatannya gimana ya? Kelihatannya Gini, berarti Begini Tengku pegangnya nih. masa nggak kelihatan. Coba Ustaz. ini guru mungkin Prakteknya. Gini, dimasukkan dia. jadi di tengah-tengah dijepit Tengku. Jepit.
Iya. Seperti gini, Tenggo. Dia masuk ke kelingking itu di atas di bawah kelingking kan? Oh iya, Iya. gitu ya. Hmm. Sampai agak pernah praktek begitu Ustaz, megangnya biasa aja. Oke, yang penting ini Jadi- kita pengen paham ibarat kan, gimana caranya. Jadi jempol Iya, sama biasanya. kelingking itu di bawah nih, yang 3 itu jepit di atas gitu. Hmm. Memang Kayak prakteknya supit, gitu. kayak Kalau nggak supit begitu mungkin susah. ya. Gimana Ustaz? Kayak supit. Supit makan mie itu ya. Coba Ini nanti harus dipraktek kalau kelihatan ini. Kalau ntar dihilangkan kitabnya kan gambarnya gede. Sekarang nggak kelihatan. Ada kitabnya. Oke. Summa yada'uhu ba'da an yastaka khalfa uznihil yusra. Kemudian meletakkan iakannya siwak sesudah bahwa bersiwak ya. Di mana diletakkan? Di belakang kupingnya yang kiri ya. Kita nyangkut di kuping ya. Di khobarin fihi. Karena ada khobar padanya. Enggak di bawah khobarnya Ustaz ya. Waktidain. Di sahabah. Karena mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Wastahaba ba'dhum ayyakula, dan menyunnahkan oleh ba'dhum bahwa berkata ia pada awalnya siwak, Allahumma bayyidz bihi asnani. Ya Allah, putihkan olehmu dengannya siwak akan gigiku. Wa syudda bihi, syudda fi'il amar, syadda ya syuddu, wa syudda bihi lisati. Kuatkan olehmu ya Allah dengannya siwak akan gusiku. Wasabbit bihi lihati. Nah, tetapkan olehmu dengannya siwak akan lihati. Apa arti lihati? lahatin. Radat jarang-jarang banget. Lahat, lahawat, lahayat, luhiyun, kulli halkin, lahmah, al-musyarafah alal halki. Apa nih? Al-lahat min kulli halkin. Al-lahat min kulli halkin. Dari kerongkongan apa nih? Coba Ustaz, siapa yang punya kamus Indonesia Ustaz? Arab Indonesia. Nggak keluar artinya nih. Di kamus Ada Indonesia. anak lidah tenggorokan tenggorokan. Anak lidah? Tenggorokan. Iya ya. Kok Mungkin bisa yang begitu? ada itu apa amandalnya itu kayaknya. Tetapkan olehmu ya Allah dengannya akan amandelku itu. Kalau di sini ada anak lidah tenggorokan. Nah, itu kan yang itu ya. Iya, biar nggak bengkak Ustaz, bahaya Anda. Kesumbat Iya. nggak bisa masuk makanan. Bisa aja Ustaz. Karena berkaitan dengan bagian tubuh semua di sini kan, gigi, Iya. lisati kan. Berarti lihati juga anak lidah. Iya, anak lidah. Ya. Wa barik li fihi arhamar rahimin. Berkahi olehmu bagiku padanya siwak ya arhamar rahim. Wa yukrahu ayyadzida tula siwak. Dimakruhkan bahwa melebihkan ia akan panjang siwak ala shibrin sejengkal. Makanya sikat gigi sejengkal. 5 kila karena apa yang dikatakan orang, inna syaitan yarkabu ala zaid. Karena setan itu mengendarai ia di atas yang lebih. Ntar jadi ngojek setan. Nah, itu Ustaz. Wallahu a'lam. Nah, kembali ke Tengko yang tadi siwak yang ada kemakruhan kalau apa tadi tulannya. Ya. Nah, berarti siasatnya gimana itu kalau memang ke situ? Biar nggak makruh Ustaz. Ya, nggak makruh. Sebab gini Tengko, seperti mandi aja Tengko ya, seperti kita mandi itu. Kan kalau anjuran kan dari atas ke bawah tuh ya. Ya. Dari atas ke bawah. Tapi kalau secara kesehatan itu dari kaki dulu Tengko. Biar nggak kaget otaknya. Iya, jadi supaya apa? Supaya uap suhu kita ini kan keluar gitu ke atas dengan suhu ban. Nah, terus bertahap. Nah, tapi kan kalau itu makanya supaya artinya bisa aja kalau yang pertama itu bukan mandi, dibasuh aja itu sekedar alasannya kesehatan. Nah, yang kedua baru. Nah, itu juga bisa juga disiwak juga bisa diterapin di situ gitu. Kalau pertama ya ilmunya kebersihan gitu. Atau yang pertama kan kita ikutin siwak. Nah,
Karena kalau praktek siwak nggak kayak sikat gigi, waduh gosok-gosok kayak sikat gigi Tengku. Siwak itu kan Iya. lewat aja gitu kan. Kayaknya nggak Iya. bersih, kayak nggak serius Iya. nyiwaknya. Nah, coba sekedar lewat aja kan dia. Ya. Iya seperti itu. Enggak digusuk-gusuk enggak kan, beda. Nah, kalau prakteknya kalau dari ibarat sini gimana Tengku? Kalau kita lihat dari ibaratnya gini. Ini harus bersiwak, serius kayaknya ini Ustaz. Soalnya untuk membersihkan gigi harus serius. Nggak sekedar lewat ini. Tapi kalau kita lihat prakteknya guru-guru kita tuh nggak ada yang kayak sikat gigi Tengku. Paling dipraktekin lewat aja gitu, serai gitu. Ya. Gitu aja. Itu diambil syaratnya doang Ustaz, karena pas mau sholat itu ya, diambil sunnahnya Iya. doang. Iya seperti itu. Sebentar udah kelar Ustaz ya, tinggal masuk syuk udah ya. Cuma lewat doang dia udah. Itu kalau tujuannya ngebersihin habis makan di mulut itu nggak bakalan bersih Tengku. Benar. Iya. Makanya beda gitu. Emang di sini kan Jangan-jangan bukan begitu siwak yang dimaksud Ustaz. Karena tujuannya kan faedahnya banyak banget. Kalau yang faedah seperti ini harus siwaknya serius. Bukan sekedar lewat doang ya. Tapi dari ibarahnya juga kelihatan Tengku. Cuma yamuru kan lewatin aja, yamuru kan yumiru itu ngelewatin gitu. Mungkin Dan kalau guru-guru- marah baru lewat Ustaz. Ini ya yumira kan ada usaha keras kayaknya ini. Enggak, Imraran. Maksudnya kalau maro kan itu Tengku, itu kan lazim. Nah, itu kan dilewatin itu kan mutaat gitu. Melewatkan. Iya. Nggak ada kerasnya Ustaz ya. Nah, kalau guru-guru kita praktek nih Tengku, gurunya kan jadi dia seperti angka 8 Tengku. Dimulai dari tengah ke atas tuh ya. Makanya pegangnya juga kan kalau megangnya nggak begitu emang nggak bisa, susah. Ya. Karena dia mulai dari kanan, nah dari tengah nih mulai ke samping kanan, nah turun ke bawah, nah terus dari bawah nih sampai tengah naik lagi ke atas gitu. Jadi persis angka 8 gitu. Jadi dari sini kita pahami Ustaz. Biasanya kan orang siwaknya luar doang tuh kalau sambil lalu mau salat kan. Ini ada dhahran wa batnan. Nah, ini berarti serius nih. Iya. Zahir batin juga kan berarti untuk bersih ini. Nah, ini. Atas bawah. Kayaknya kalau tujuan bersih mah kalau nggak pakai air nggak bakalan bersih Tengku. Nah, itu dia. Lagian Iya. coba Ustaz lihat nih doa kan, putihkan dengan yakang gigiku. Kalau lewat doang mana ada putih gigi, mana ada kuat. Wallahu a'lam, nggak paham juga Ustaz nih. Saya jarang pakai siwak, lebih sering sikat gigi biasa. Ya bahkan kan Tengku pakai kain juga bisa, pakai kain kan. Bahkan jari orang Ustaz ya. Nah, iya seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya tujuannya bersihin gigi mungkin ada praktek lain gitu, bukan siwak ini gitu. Kalau ini kan ada ibadahnya memang anjurannya gitu. Makanya banyak pro kontra fikih itulah Ustaz ya. Ada yang mengambil berarti yang diambil kebersihan giginya bukan siwaknya. Ada yang memang para ulama kayak di kitab ini dan mazhab Syafi'i khususnya memang kekeh gitu kan. Harus sunnahnya memang siwak ya. Walaupun lain bisa juga, tapi yang utama kan siwak. Kayu siwak bahkan arak. Nah, jadi coba kita lihat apa ada tujuan untuk kebersihan gigi. Iya, kalau kita lihat hukum tadi kan Ustaz di atas tadi ada yang wajib untuk menghilangkan najis misalkan atau untuk menghilangkan rihun karihun kan? Iya. Di atas berarti serius itu. Siwaknya serius. Siwak yang sunnah maksudnya. Tapi nggak tahu juga Ustaz. Tengku tanya lagi Tengku. Izin tanya. Ya Ustaz. Yang Ardon itu kan sunnah mustaqilah ya Tengku ya. Iya. Nah, di depannya itu kan ada kata-kata wa kaifiyatul istiaq al-masnun. Berarti bisa ditarik kesimpulan al-masnun juga ini sifat dari kaifiyah ya Tengku, bukan sifat dari istiaq. Itu bukan Tengku. Masnun. Iya. Enggak, tetap istiaq Ustaz kan? Istiaq yang masnun. Yang masnun istiaq. Yang Bukan masnun kaifiyahnya. istiaq. Istiaq yang masnunnya caranya bagaimana? Nah ini.
Kalau kaifiyahnya itu sunnah mustaqilah bukan? Oh ya, maksud Ustadz, Nah itu. apa namanya, bersiwak sunnah pada Nah, dasarnya. ya. Bagaimana cara bersiwak baru dapat sunnah? Kelihatannya begini, kaifiyat ini berkaitan untuk mendapatkan sunnah siwak. Kalau siwaknya bukan seperti ini, berarti nggak dapat sunnahnya. Oh, berarti kaifiyahnya itu bukan sunnah mustaqilah tentu. Bukan. Nah, kalau kita lihat dari ibarat di sini, yang pertama bersiwak sunat secara umum ya. Bersiwak sunat secara umum. Bersiwak bagaimana yang sunnah? Yang caranya seperti ini. Kemudian yang mustakil lagi, bersiwaknya ardan. Nah ini. Kalau begitu penjelasan berarti siwak numpang lewat tadi Ustadz nggak sunnah ya? Nggak dapat pahala sunnah ya? Kalau kita lihat cara di sini. Jadi ada double sunnah gitu tentu kalau sesuai tata cara di sini. Jadi sunnahnya sendiri, siwaknya sendiri sunnah. Nah kalau ada kaifiyah khusus yang tertera di sini itu berarti ada sunnah lebih. Kayak di sini kan ardon aifti ardil asnan gitu. Karena idhwa sunatun mustaqilah. Ya berarti ada dua kesunatan. Ketika satunya nggak dijalankan berarti dapat pahala satu sunat. Jadi maksud Ustadz wakaifiyah ini untuk menjelaskan ardannya ya? Bukan ardonnya. Maksudnya kalau poin saya mah ke ininya tentu ke mana? Ke sunnah Kaifiyah. mustakilahnya. Yang masih bingung. Enggak, Jadi, kalau masnun ini naik kepada kaifiyah mestinya kan masnunah Ustaz. Nah, kalau ngikut ke nadom yang warubama aksabasanin awala masuk ke tentu alfiyah. Jadi mengiktisab apa namanya? Muzakkar dari mudhaf ilaih. Nah, itu. Itu ya. Itu yang bingung saya, masih janggal. Ya. Gimana Ustaz? Yang lain? Ya. Ardon itu apa tunggu tadi? Lebar Ustaz. Oh. Jadi yang saya pahami dari perkataan Ustaz Yasin tadi begini. Yang pertama, sikat gigi itu sunnah, gimana pun caranya sunnah. Ya kan? Kemudian sunnah kedua caranya seperti ini. Arti cara sendiri juga sunnah tersendiri. Jadi double pahalanya. Nah. Tapi masih ragu. Makanya Ya. saya tanya. Cuma ya memang seperti itu. Kalau saya pahami juga seperti itu Tunggu. Jadi kalau mengikuti caranya, ya, jadi supaya caranya dapat sunnah ya seperti ini kaifiatnya. Tapi secara kalau sekedar aslu sunnah gitu, mendapatkan kesunahannya caranya seperti apa aja gitu. Berarti di sini kita baca masnunu Ustaz. Kaifiatul istiyakil masnunu itu kaifiatnya yang sunnah apa siwaknya yang sunnah? Kaifiatnya kalau di sini Tunggu. Kaifiatul istiyakil masnunu ya. Adapun kenapa ini mudzakkar kan kita olah Ustaz ya. Bisa dicari alasannya kan. Dia mengiktisab mudzakkar dari mudhaf ilaih. Tapi apakah ada ketentuan khusus? Nah itu saya juga nggak ingat Ustaz alfiahnya. Yang ingkana lihatin muhala kan syaratnya ingkana lihatin muhala ya tentu. Jadi istiak itu bisa semakna dengan kaifiyah apa enggak? Nanti arahnya ke sana mungkin. Iya. Nah itu Ustaz, bisa Ustaz. Masuk juga karena emang di sini tadi kan wa'ardan ya. Kata beliau wa'ardan mestinya pakai waw. Artinya di sini tambah lagi malah. Sikat gigi sunnah. Sikat gigi caranya secara lebar sunnah juga. Kemudian cara sikat gigi yang benar, dapat juga. Nah, bisa 3 malah. Tapi di cara ini sudah ada ardannya. Begitu Ustaz. Sibrun itu kira-kira berapa senti, Tengku? Sejengkal itu berapa ya? 15 senti Karena kali? orang Arab jengkalannya beda-beda. 20? 20-an Tengku. Ya. Tergantung jengkalnya Ustaz. Kurang Jengkal lebih 20 mu'tadil. ada. Jengkal bayi.
Biasanya Apalagi kan najar Ustaz. Kalau di sono kan ukuran apa namanya? Dua kulahnya kan pakai ini, jengkal najar ya. ya kalau jengkalan orang Arab panjang lagi Tengku. Ya. Siwak yang dijual malah kadang nggak ada sejengkal. Pokoknya jangan lebih sejengkal, kurang nggak apa-apa. Nah itu, jangan lebih. Takut setan menunggangi. Ngojek. Ah. Ustaz Sofwan lanjut Ustaz. Yang mana Tengku ini, Mas? Qauluhu zahiran wa batinan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu zahiran wa batinan. Ai zahirul asnani wa huwa ma yalish syafataini wa batinuha wa huwa ma yalil haqqu. Qauluhu wa taulan fil lisan wa tulan fil lisani fayukrahu ardon. Qauluhu lil khabaris sahihi ay dalilu saniyatis siwaki. Qauluhu ay amru ijabin daf'un bihi ma yuqalu innahu qad amarahum amrun nadhun wal hadisu yaqtadi imtina'ul amri wa hasilud daf'i annal mumtani'a amrul ijabi fala yunafi annahu amruhum amaronadbun ay anallaha ta'ala khairuhu bainal amrayni fakhtarus sani limishkatil ummati faja'alallahu ta'ala amru fi dzalika mufawwidan ilaihi fala yurid annal amra huwa Allah ta'ala fa kaifa nasbuhu sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Titik sana. Intaha syarqawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu zahiran wa batinan. Ay zahiral asnan ya. Jadi sunnah bersiwak zahir gigi. Wahwa dianya zahir gigi itu mayali syafataini. Ma yang mengiringi ia akan dua bibir. Ma yang mengiringi dua bibir. Kemudian wa batinaha dan batinnya gigi. Wahwa dianya batin itu ma yalil halqama yang mengiringi ia akan tenggorokan. Bagian dalam. Bagian dalam. Kemudian qauluhu li khabari sahih. Kenapa sunnah bersiwak? Karena ada hadis yang sahih. Ai dalilu sunniyati siwak. Artinya bermula dalil sunnah bersiwak itu karena khabar yang sahih. Dia di luar ya. Lil khabari sahih. Kemudian amra ijabi. Nah ini jadi laula an asyuka ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli wudu'in ai amra ijabin ya. Kenapa beliau menambah perintah wajib? Nah, ini penjelasannya. Laulah huruf imtina soalnya. Qauluhu ay amra ijabin dafa'a bihi ma yuqal. Menolak ianya syarih dengannya ucapan amra ijabin akan ma yang dikatakan orang. Sesungguhnya Nabi qad amarahum, sungguh memerintahkan ianya Nabi akan mereka akan amra nadab, akan perintah sunnah, akan siwak sunnah ya. Wal hadisu yaqtadi imtina al amri, bermula hadis itu menghendaki ia akan tertegahnya perintah. Laula an asyukkah, jikalau tidak khawatir memberatkan umat, aku akan perintahkan mereka siwak. Berarti mafhumnya mestinya Nabi enggak perintah. Ternyata Nabi perintah, tapi perintah sunat. Jadi maksudnya kalau sunat berarti enggak berat karena boleh ditinggalkan. Makanya beliau mengartikan, jikalau bukan takut memberatkan umatku, aku akan mewajibkan siwak ya. Nah, tapi sekarang enggak diwajibkan, tapi disunahkan. Jadi yang dinafi dalam hadis amra ijabin, bukan amra nadbi.
Wa hasilud daf'i annal mumtani'a amrul ijab. Bermula kesimpulan menolak paham hadis itu bahwa sungguh yang mumtani, bahwa sungguh yang tertegah, yang terlarang itu amrul ijab, perintah wajib. Fala yunafi annahu amarahum amranada, maka tidak ternafilah oleh bahwa sungguhnya Nabi itu memerintahkan ya akan mereka akan perintah sunat. Artinya Allah Ta'ala khayyarahu bainal amraini. Artinya bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan pilihan ianya Allah kepada Nabi antara dua perkara. Apa wajib, apa sunnah. Fakhtarasan ya, maka memilih ianya Nabi akan yang kedua, lima syakat ummah, karena kemusyrikan ummah. Jadi ini kayak semacam jawaban dari pertanyaan juga ya. Allah Ta'ala khayyarahu. Bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan pilihan ya kepada Nabi. Maksudnya, kok laula an asyukka ala ummati la amartuhum. Kok perintah itu dinisbatkan kepada Nabi? Aku perintahkan. Bukankah yang berhak memerintah biasanya Allah? Karena Allah syari' hakiki. Oh, untuk menolak paham seperti ini, beliau menyatakan benar yang berhak memerintahkan segala macam hukum Nabi Allah. Cuma di sini Allah memberikan kepilihan kepada Nabi. Artinya asalnya yang berhak memerintahkan Allah, cuma Allah memberikan pilihan kepada Nabi, engkau mau mewajibkan siwak kepada umatmu atau menyunnahkan saja. Ya, khayyarahu bainal amraini, maka memilihnya Nabi akan yang kedua karena kasihan kepada umat. Lima syakatil ummah, karena memberatkan umat. Faja'alallahu ta'ala al-amraini, maka menjadikan oleh Allah Ta'ala akan perintah itu akan perintah pada demikian. Maka menjadikan oleh Allah Ta'ala akan perintah pada demikian mufawwadan. Nah, akan yang diserahkan kepadanya Nabi. Asalnya perintah milik Allah, sekarang diserahkan kepada Nabi. Fala yuraddu annal amirah wallahu ta'ala. Maka tidak perlu dibantah. Nah, bahwa sungguh yang memerintah, dianya yang memerintah sebenarnya itu Allah Ta'ala. Fakaifa nasabahu, maka bagaimana menisbatkannya Nabi akan perintah dalam hadis li nafsihi, untuk dirinya Nabi alaihi salatu wassalam. Itu. Gimana Ustaz Nur Muhammad? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang perlu ditambahkan Ustaz? Mungkin pengen ditambahkan, tafadhol Ustaz. Ustaz. Ya Ustaz. Jadi ada beda juga ibarat dengan li khabari dengan li khabari sahih. Beda tu. Beda. Kalau li khabari berarti nggak jelas kan khabarnya Ustaz kan? Oh gitu ah. Kalau sahih udah anas memang sahih. Kalau sahih nggak sahih. Kalau li khabari mana sahih nggak sahih tu boleh jadi itu ah. Ada kemungkinan malah nggak sahih, ada kemungkinan kan? Karena nggak dinas. Kamu tamel maksudnya. Harus kita cari lagi. Li hadis tengok. Sama juga. Kalau ada tambahan sahih kan udah pasti kan? Ya. Tapi kalau lil hadis kan hadis banyak banget. Ada hadis apa kita cek lagi. Ya. Makanya kan yang tadi yang aneh-aneh tadi kan lil khabar doang kan? Mana tadi? Kayak sejengkal itu ya. Ya. Nah itu. 5 qila ini kan dalam bahasa kitab katanya sigat tamrid kan? Menunjukkan lemah. Ada yang menyatakan kalau lebih sejengkal dikendarai setan misalkan. Qila. Kemudian mana tadi lil khabari fihi kan? Karena ada khabar juga nggak disebutkan khabar apa. Sunat mustaqillah li khabari. Ya. Ini harus kita baca kitab yang dalilnya lebih ini lagi kayak majmu' gitu Ustaz. Soalnya biasanya dalilnya kan udah ditasih oleh Imam Nawawi kan. Di sini sahih atau lemah atau segala macam. Udah akurat banget lah. Nah, cuma kita ini belum khatam ini kan. Lama ini. Ya. Begitu Ustaz nih. Nah, kita lanjutkan dikit lagi Ustaz. Di mana titiknya ini? Mungkin titiknya sampai begini Ustaz. Walikulli salatin nanti. Nah, lanjut Ustaz. Ini saya baca dikit dulu di luar ya. Wa yahsulu bikulli khashinin. Dan hasil ianya siwak dengan setiap yang kasar. Walau binahwi ya. Binajwi di sini. Walau binahwi khirkatin. Walau dengan seumpama khirkah kain au usnanen ya. Usnanen
Tadi sebelumnya kita artikan kayu juga, kayu pohon. Hasil ianya siwak dengan setiap yang kasar walau dengan seumpama khirkah, kain atau usnat, wal audu afdalu, dan bermula kayu aun ya. Itu lebih baik min ghairihi, dalil lainnya. Wa aulahu dzurrihi thayyib, dan bermula yang paling bagusnya siwak itu yang mempunyai wangi yang harum. Wa afdaluhul arak, dan bermula yang seafdalnya siwak itu arak. La bi usba'ihi. Usbu' biasanya. La bi usbu'ihi, tidak dengan jarinya, walau khasinatan, sekalipun ada yang jadi itu kasar. Khilafan lima ikhtarahun Nawawi, khilaf bagi yang memilih akannya oleh Imam Nawawi. Titik Ustaz. Nah, sampai di sini. Ya. Usnan itu kalau di sini ada takliknya, Tengku. Apa itu Ustaz? Nah, itu saya cari arti nggak ketemu. Sajarun yanbutu fil ardi ramliyah yusta'mal huwa awrimaduhu fil ghusli siyabi wal aidi. Pohon untuk yang digunakan untuk membersihkan tangan atau apa? Ya, Badan. pohon yang tumbuh di tanah berpasir yang biasa digunakan untuk membersihkan pakaian dan atau tangan atau abunya yang dipakai gitu. Kayak sabun zaman dulu barangkali Ustaz, maksudnya bagaimana? Kalau saya lihat sih itu ada di namanya tuh, jadi baunya kayak mint gitu, Tengku, bau mint gitu. Jadi memang ada aromanya dari ininya. Pohonnya jadi yang digunakan kayunya kan? Apanya? Iya, ada pohonnya dia, ada pohonnya, terus daunnya gitu. Pohonnya nggak tinggi sih pohonnya. Kayak pohon apa ya, kayak semak-semak gitu. Jadi maksudnya usnan ini kayunya dia kan? Iya. Kemangi mungkin Ustadz. Kemangi. Kalau kemangi dia bukan juga ya. Kalau itu memang mirip-miripnya seperti itu gitu. Memang ada aromanya gitu. Cuma kalau kemangi daunnya. Kalau bahasa Latinnya hipposis, apa namanya? Biasa buat obat juga dia. Ya. Kalau sekarang kan nggak digunakan langsung Ustadz, diekstrak kan, lebih keren kan? Jadi odol. Kalau zaman dulu kan nggak langsung aja batangnya, kayak sampo zaman dulu ada buah apa di kampung itu kan? Kalau kita mandi, ingat saya kita ambil aja berbusa, taruh di kepala. Iya. Pohon. Nah, kalau dulu saya keramas itu pakai merang, Tengku. Nah, itu mungkin merang namanya, saya nggak tahu namanya. Ada di kampung semacam daun tertentu, ada buah-buah rumput apa itu kan? Itu berbusa kalau ditaruh di kepala. Ya mungkin sejenisnya mungkin itu, Tengku. Sampo zaman dulu kan? Tapi memang dia dari keterangannya memang ada aroma gitu deh, wangi gitu. Iya. Sampo klasik. Nah, itu dia. Siapa yang mau baca? Lanjut dikit lagi. Bikulli khasinen. Nah, khasinen. Safirli, baca Safirli. Sekalian nama artinya Safirli. Yang mana Tengku? Bikulli khasinen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bikulli khasinin aitohirin wafaqon liromli wa khilafan libni hajarin haitsu qala yakfi an-najsu walau min mauludin warada maulidin warada biqaulihi alaihi salam asiwaku mutahhirun lil fami wa hada munajjisatun lakinnahu ajaba bi annal murada at-taharata al-lugawiyata wa hiya tangkiyatul ausahi minal asnani wa khoshanin bi kasrotaini kama qalahul asmuni fi qauli. Beli rokok ya, Sudah Tengku.
Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bikulli khasinin tahirin. Dengan setiap yang kasar. Dapat sunnah siwak dengan setiap yang kasar. Artinya plus yang suci. Nah, wifakan li Ramli, muwafakat bagi Syekh Ramli. Wa khilafan li Ibnu Hajar dan khilaf bagi Syekh Ibnu Hajar. Haitsu qala, kira-kira berkata Syekh Ibnu Hajar, yakfin najisu. Memadalah oleh najis ya. Siwak najis juga boleh. Walau min mughalladin, walau ada ianya najis itu dari mughalladah, najis berat ya. Boleh. Warudda biqauli dan dibantah akan dianya pendapat Ibnu Hajar dengan sabdanya Nabi alaihissalam, asiwaku matharatun lil fami. Bermula siwak itu alat membersihkan mulut. Wahada munajjisatun. Bermula ini bersiwak dengan najis tadi itu menajiskan mulut, kan bertentangan. Lakinnahu ajaba, tetapinya Syekh Ibnu Hajar itu menjawab bi annal murada at-taharatul lughawiyah, dengan bahwa sungguh yang dimaksud dalam hadis siwak itu alat. Kalau kita baca isim alat atau masdar mimi, menyucikan mulut, membersihkan mulut dalam siwak ini maksudnya bukan nggak boleh najis. Dengan bahwa sungguh yang dimaksud itu taharah yang lughawiyah, untuk kebersihan mulut kan suci bersih maksudnya. Nanti bisa dicuci lagi pakai air kan. Wahya tangkiyatul ausakhi minal asnan, dianya taharah lughawiyah itu membersihkan daki dari gigi. Wa khishinen bi kasrataini, khishin kita baca, bukan khashin ya, khishin dengan dua kasrah, kama qalahul Ashmuni, sebagaimana berkatakannya oleh Ashmuni dalam mensyarah ucapannya Ibnu Malik ya. Ini gimana bacanya Ustaz? Ini saya belum nyampe ke sini nih Ibnu Aqilnya Ustaz. Gimana Ustaz Yasin? Wa fi'ilin. Kalau itu seingat saya wa fa'lun tentu. Wa fa'lun aula. Wa fa'lun aula wa fa'ilun bi fa'ul kadohni wal jamili gitu. Tapi ini kenapa khishinen Ustaz? Nah, Gimana itu cara menghubungkannya ini? bingung. Apa saya yang lupa ya? Saya malah nggak hafal Ustaz, bukan malah lupa, belum nyampe ini. Wa fa'lun aula wa fa'lun aula wa fa'ilun bi fi'lin. Apa nih? Bi fa'ul. Wa fa'lun aula wa fa'ilun bi fa'ul. Bi fa'lun ya, bi fa'ul. Bi fa'ul iya, bukan nggak salah. Wa fi'lin aula wa fa'ilin bi fa'ul. Tapi ini kan nggak nyambung kan? Khashin ya. Khishin. Wa fa'ilun aula. Harus buka dulu alfiah sarahnya. Ya, nanti kita lihat berarti ya. Jadi ini mungkin ada kemungkinan fa'ilun kayaknya. Wa fa'ilun aula ya, biar nyambung khashinun. Kalau khashinun, karena di luar ini bisa kita baca khashin. Tapi kata beliau khishin dengan dua kasrah. Kama qalahul Ashmuni, nggak paham juga ini. Lakin jawadal kamusu fihi fathal kha, tetapi membolehkan oleh kamus padanya akan fathah kha, khashin dan kasrah shin. Intah bujarim. Ini PR Ustaz. Besok nanti, bukan besok ya, Senin depan insya Allah. Walau binahwi khirkatin, walau dengan seumpama kain, walau kanatil istiaku, sekalipun adalah bersugi itu binahwi khirkah, kain ya. Wa usnan dengan dhammah hamzah, usnan. Wa kasriha dan kasrah, wa kasruha lughatun. Dan bermula kasrahnya hamzah itu satu lugat juga. Usnan boleh, isnan boleh. Wa huwal ghasul, dianya usnan itu ghasul, pohon tadi, pohon yang kata Ustaz Bahruli ya, pohon yang tumbuh di Sahara Ustaz ya. Ghasul, yang membasuh au hubbuhu, habbuhu atau bijinya. Bijinya pohon ghasul. Titik Ustaz. Ini titik kayaknya ini udah lama ini Ustaz. Jadi pada kemana ini? Titik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bisawa'il marji wal ma'ad. Masih pada adakah? Ya, Ada nih, Ada tuh. Imam. Lain pada kemana tadi nggak ada suaranya. Pada bingung. Allahu a'lam. Ustaz